warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Leli Fitriuna selaku Kepala SMPN 30 Pesawaran, dan yang terhormat Bapak Ibu Dewan Guru UPTD SMPN 30 Pesawaran yang kami banggakan. Tabib pun. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya lah kita masih diberi kesempatan berupa kesehatan untuk dapat bersama-sama menghadiri diseminasi penerapan budaya positif, penyebaran pemahaman dan penerapan budaya positif di lingkungan UPTD SMPN 30 Pesawaran bersama kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pesawaran. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Baiklah Bapak Ibu yang berbahagia, pertama-tama kami ucapkan terima kasih untuk kehadirannya dalam acara diseminasi penerapan budaya positif ini. Tentunya saya di sini tidak sendiri. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Lis Indriati SSI selaku moderator sekaligus pemateri ketiga, dan ada rekan saya Ibu Anita Aniswati SPD selaku pemateri pertama, dan juga Ibu Devi Damayanti SSI selaku pemateri kedua. Dan untuk mempersingkat waktu, baiklah Bapak Ibu, marilah kita buka acara kita kali ini dengan bersama-sama membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya rasanya tidak elok kalau kami tidak meminta sedikit kata dari Ibu Leli Fitriuna untuk memberikan sedikit sambutan agar acara kita tentunya berjalan dengan lancar ya. Dan tentunya tadi kita juga nanti minta doa dari teman-teman agar acara kita dapat berjalan dengan lancar kurang lebih 1 jam ke depan. Baik, kepada Ibu Leli Fitriuna dipersilakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya hormati Bapak Ibu yang ada di ruangan ini, terutama Bapak Ibu artinya CPP, alhamdulillah yang sudah lulus, artinya angkatan ke-9. Bapak Ibu tidak bisa banyak lebar karena ini waktu sudah mendesak dan artinya kita mau ada KBM, nggak apa-apa lagi kita jam 1, kita masuk biasanya sangat 1 karena artinya ini juga yang penting yaitu dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif. Artinya kita itu harus cari yang positif, jangan negatif. Bapak Ibu, hari ini kita buka acara ini dengan melepaskan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita buka acara ini yaitu dalam rangka diseminasi penerapan budaya positif. Kita buka hari ini yaitu hari Senin tanggal 23 Oktober 2023. Semoga berjalan lancar, sukses yang kita inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita buka acara ini yaitu dengan 23 Oktober 2023. Semoga berjalan dengan lancar, sukses yang kita inginkan. Amin amin ya rabbal alamin. Kita buka acara ini yaitu dengan Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Leli Fitriuna selaku Kepala SMPN 30 Pesawaran yang sudah memberikan sambutannya dan tentunya sudah membuka secara langsung acara diseminasi penerapan budaya positif kali ini. Baik Bapak Ibu,
saya mungkin akan lebih fleksibel ya, karena kita akan memasuki materi inti. Kita akan langsung saja memasuki kegiatan inti kita, yaitu penyampaian materi mengenai penerapan budaya positif. Mungkin slide-nya bisa bisa diganti Bu Devi. Nah, ini adalah pemateri kita. Sebelum kita masuk ke pemateri pertama, kita brainstorming dulu ya Bapak Ibu ya. Kita ice breaking. Masih ingat ya profil pelajar Pancasila ya? Masih? Ingat semua? Ya. Baiklah, kita akan menyegarkan pikiran kita yang mungkin agak sedikit stres, agak sedikit berat gitu ya. Kita refresh dengan bernyanyi sejenak. Masih ingat gak nada lagu Beca? Baik ya, kita mulai menyanyikannya, kita langsung bisa menyanyikannya bersama-sama ya Bapak Ibu ya. 1, 2, 3. Beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia hiduplah yang utama. Beriman global, ayo mandiri, kreatif dan berawal kritis. Oke, sudah refresh sejenak ya Bapak Ibu ya. Ini lagu yang akan kita dengungkan ke anak-anak, jadi mereka akan teringat selalu mengenai profil pelajar Pancasila. Baik, kita langsung saja, karena tadi sudah refresh sejenak, kita langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Ibu Anita Aniswati SPD. Kepada Ibu Anita dipersilakan. Terima kasih Bu Lis sudah memberikan waktu kepada saya untuk menyampaikan materi. Kayaknya sudah berkenalan ya tadi, tapi saya ulangin lagi. Nama saya Anita Aniswati, saya CGP Angkatan 9 bersama dengan Bu Lis dan Bu Devi. Alhamdulillah, padahal kami beda angkatan, tapi kalau Bu Devi angkatan 8 dan Bu Lis angkatan 8 karena parkir dan pendidikannya ketemu saya juga angkatan 9. Beda dengan Bu Susi, walaupun Bu Susi satu angkatan dengan mereka, tapi Bu Susi udah duluan menjalankan pendidikan. Baik ya, saya mulai materi yang pertama, tapi sebelum saya mulai, saya pantun dulu. Hujan tiba, bunga menguntung. Cakep. Enak sambil makan ketupat. Cakep. Saya ucapkan Assalamualaikum. Semoga presentasi ini bermanfaat. Saya doakan guru-guru 30 ini jadi punya suara. Amin, 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 amin. Materi yang pertama yaitu tentang konsep budaya positif. Konsep budaya positif itu yang pertama yaitu ada perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga nilai-nilai kebajikan, yang keempat motivasi perilaku manusia. Jadi nanti masing-masing materi nanti disampaikan oleh kami 3 CGP. Yang pertama yaitu perubahan paradigma belajar, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan, itu saya yang menyampaikan. Insya Allah untuk materi yang lain itu nanti ada pemateri yang kedua dan pemateri yang ketiga. Yang pertama, next, Bu Devi. Paradigma, pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma yang baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan. Pembelajaran paradigma baru, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang berorientasi pada penguatan kompetensi dan pengembangan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Sedangkan tadi pada ice breaking itu ada yang profil pelajar Pancasila
pada Tuhan Yang Esa, yang kedua berakhlak mulia, yang ketiga berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Next, Bu Devi. Miskonsepsi tentang teori kontrol. Jadi di situ ada gambar, ibaratkan ada dua orang. Jadi ada yang pertama ilusi guru mengontrol murid. Dalam arti kalau guru itu mengontrol murid, kalau gurunya tidak disiplin, muridnya tidak disiplin, itu guru yang akan mengontrol. Pertama dengan cara teguran. Yang kedua yaitu ilusi bahwa kritik membuat kita bersama menguatkan karakter. Jadi tadinya murid tadi tidak disiplin, kita panggil, setelah itu kita nasehatin, kita bawa ke ruangan tersendiri, bukan ruangan yang ramai. Karena murid itu punya perasaan, jadi bukan guru saja yang menjadi kalau kata bahasanya, oh saya yang berkuasa, enggak. Jadi kita di kelas juga mengajar kalau tidak ada murid kita tidak berfungsi. Betul ya Bapak Ibu ya? Jadi kita untuk menguatkan karakter. Jadi karakter siswa itu seperti apa? Jadi itulah yang tentang teori kontrol. Terus ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Jadi setelah kita panggil anak muridnya, kita nasehatin, akhirnya berfungsi bagi siswa tersebut. Selanjutnya ilusi bahwa orang dewasa berhak itu untuk memaksa. Jadi itu tuh bukan dalam arti hal pemaksaan kita, bahwa anak murid harus begini, tapi tidak. Jadi apa yang itu sepadan. Jadi gurunya mau seperti apa dengan cara ngobrol dengan anak muridnya akan seperti apa. Jadi akan ketemulah nanti ujung-ujungnya dengan kesepakatan ataupun menjadi dengan keyakinan. Next, Bu Devi. Profil pelajar Pancasila yang tadi sudah saya sebutkan, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Jadi beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Maha Esa. Jadi bertakwa itu kita ajarkan anak murid itu bagaimana beriman dan bertakwa. Contoh kalau kita setiap pagi, karena kita sekolahnya masih di daerah, kan berarti kita masuk siang, berarti sholat zuhur. Kalau misalnya anak muridnya sudah sholat di rumah, ketemu dengan sholat asar, kita sholat asar. Tapi itu tidak dilakukan secara bersama-sama, karena emang lokal kita tidak ada. Jadi kita lakukan itu secara bergantian. Terus yang berakhlak mulia itu kita contoh menghargai dengan guru, sopan santun, 5S, sapa, salam, santun. Berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Itulah isi dari profil pelajar Pancasila. Next, Bu Devi. Mengubah paradigma, stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Jadi untuk mengubah paradigma ini, stimulus respon pendekatan teori kontrol yang tadi sudah dijelaskan. Stimulus respon. Jadi respon anak murid itu seperti apa? Jadi jangan kita menanggapi masalah itu secara egois, atau kita menanggapi masalah itu pengennya marah-marah, tapi tidak. Jadi itulah dengan cara pendekatan teori kontrol, mengontrol emosi kita kepada murid. Jadi kalau kita sudah bisa mengontrol emosi kita kepada anak murid, kita akan berjalan. Bagaimana sih maunya anak murid itu? Tapi bukan dalam arti kita mau disemena-menain sama anak murid, tidak. Tapi karena adanya obrolan berdua dengan anak murid yang bermasalah itu, makanya sekitar kita bisa mengontrol emosi. Lanjut. Disiplin positif. Jadi apa sih yang terbetik di pikiran kita ketika mendengar kata positif? Ini saya lemparkan ke forum ya. Jadi apa sih yang terbetik di pikiran kita ketika mendengar kata positif? Jadi disiplin, kata disiplin. Jadi apa yang terbetik dalam pikiran kita mendengar kata disiplin? Apa coba Bapak Ibu? Coba saya minta perwakilan 3 atau 4. Silakan Bu Yuli.
Terima kasih. Kalau saya mendengarkan kata disiplin, mungkin pertama ikut aturan. Itu ikut aturan, artinya tidak menyimpang dari peraturan. Aktivitasnya dulu. Ya, betul. Jadi ngikutin aturan apa yang ada di dalam peraturan sekolah ya Bu Yuli ya. Maksudnya dalam arti di sekolah ya. Jadi apa yang ada peraturan di sekolah kita ikutin aturan. Coba untuk Papa Uci. Oke, terima kasih Bu Anita. Jadi sesuai dengan pertanyaan, apa yang terbetik di pikiran kita ketika mendengar kata disiplin? Disiplin adalah sikap mental untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab. Jadi kalau saya berpikir tentang disiplin, itu adalah bentuk tanggung jawab. Kalau emang siswa, tanggung jawab seorang siswa untuk melaksanakan tugasnya. Terima kasih. Jadi ada hubungannya dengan jawaban dari Bu Yuli dengan Pak Uci ya. Kalau Bu Yuli itu mengikuti aturan, kalau Papa Uci melaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Untuk satu lagi perwakilan Ketua Wasto, silakan. Karena di sini ada taat dan patuh pada aturan. Taat dan patuh pada aturan. Oke, taat dan patuh pada peraturan. Kayaknya sama dengan jawabannya dengan Bu Yuli ya. Taat dan patuh dengan terhadap peraturan dan dilaksanakannya dengan penuh tanggung jawab. Jadi itulah apa yang terbetik dalam pikiran kita ketika mendengar kata disiplin. Disiplin itu tuntutan. Jadi tuntutan gimana caranya kita itu mengikuti aturan. Setelah kita ikuti aturan itu, kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab. Apa yang kita lakukan, itulah yang kita tanggung jawabkan. Makna kata disiplin dalam budaya yang selama ini sudah kita lakukan. Makna kata disiplin dalam budaya yang selama ini sudah kita lakukan. Disiplin dimaknai menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang kepada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi apa yang disampaikan jawabannya oleh Bu Yuli dan Pak Wasto dan Pak Pauci itu untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi patuh terhadap aturan tersebut. Yang kedua, kita cenderung menghubungkan kata disiplin dan ketidaknyamanan hukuman. Taat tertib, patuh pada peraturan. Jadi sebelum tadi kita lanjut ya, jadi saya ini karena kenapa ada hukuman? Karena kita tidak mengikuti aturan, tidak patuh dengan kata disiplin, sehingga hukuman itu akan muncul terhadap pelanggaran kata disiplin tadi. Lanjut. Disiplin menurut Diani Gosen. Disiplin berasal dari kata disiplin, yang artinya belajar. Kata disiplin juga berasal dari kata disiplin, atau murid ataupun pengikut. Hal ini mengandung arti untuk menjadi seorang murid, seseorang harus paham alasan mengapa mereka mengikuti ajaran atau mengapa mereka belajar sesuatu, sehingga motivasi yang terbangun adalah motivasi intrinsik. Artinya motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Jadi itu motivasi yang berasal dari dirinya sendiri. Oh, bagaimana saya harus cara disiplin? Bagaimana harus mentaati peraturan tersebut agar tidak dihukum? Contoh, misalnya datang terlambat. Siswa yang datang terlambat, sedangkan di situ sudah ada peraturan di sekolah, datang terlambat mendapatkan hukuman. Jadi kalau kita datang terlambat itu ada hukumannya. Nah itulah makanya dibilang tadi kenapa ada hukuman, karena dia melanggar dari kata kesepakatan kita disiplin. Lanjut. Dengan kata lain, disiplin diri mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai. Yang kedua, seseorang yang memiliki disiplin
diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukan karena mereka berdasarkan pada nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nanti muncul nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan yang kita buat dalam arti kesepakatan guru-guru. Nilai-nilai kebajikan apa yang akan diterapkan kepada siswa? Lanjut Bu Devi. Nah ini nilai-nilai kebajikan. Jadi contoh nilai kebajikan institut atau organisasi. Profil pelajar Pancasila, beriman dan berbakti kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong, mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terus yang kedua yaitu program Ibu Primarius, yaitu toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai. Jadi itu contoh-contoh yang sebagai nilai-nilai kebajikan suatu organisasi. Tetapi jangan kita berpatokan kepada nilai kebajikan yang sudah tercantum di situ. Tergantung dengan nilai kebajikan yang kita kesepakati di sekolah ini. Jadi apa yang kita sepakati, yang kita berikan untuk anak murid, itulah yang kita jalankan. Lanjut, Bu Devi. Nah ini nilai kebajikan. Nilai kebajikan yang diyakini seseorang yaitu motivasi diri untuk membangun sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan. Jadi yang saya bilang tadi itu dari dalam dirinya dia sendiri. Jadi dari dia sendiri bagaimana saya pengen berubah loh seperti si A. Saya pengen tadinya yang nggak bisa akhirnya jadi bisa. Jadi itu, jadi muncul dari dirinya sendiri, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai apa yang bisa Anda rasakan? Jadi saya kembalikan lagi ke forum. Nilai kebajikan apa yang selama ini Bapak Ibu rasakan? Selama ini menghadapi siswa kita di sekolah, murid kita di sekolah, nilai apa kebajikan apa yang Bapak Ibu rasakan? Saya untuk tanyakan ke forum. Silakan Ibu Susi. Nilai apa yang kebajikan apa yang dirasakan yang disampaikan kepada murid? Ya, terima kasih atas waktunya. Mohon izin Bapak Ibu. Jadi nilai-nilai kebajikan yang sudah saya rasakan dari murid, salah satunya adalah nilai kepercayaannya, nilai karakter berketuhanannya, lalu budaya-budaya baiknya, budaya positifnya, antara lain disiplin tadi sudah terbentuk. Mungkin memang harus perlu ditingkatkan lagi. Lalu anak-anak ini juga sudah mulai karakter lain yang muncul adalah nilai kejujuran dan tanggung jawabnya. Itu sudah baik, namun memang masih perlu kita tingkatkan lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Susi. Untuk selanjutnya kayaknya untuk guru BK. Soalnya ini untuk menangani suatu permasalahan pasti dengan kata disiplin untuk murid. Itu saya minta untuk guru BK Bu Mega, nilai kebajikan apa? Baik, terima kasih waktunya. Saya Luciana, saya termasuk dari guru BK. Nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini? Menurut saya nilai kebajikan yang saya rasakan adalah murid sudah mulai mau mentaati peraturan sekolah, sudah mulai tertib masuk kelas, disiplin mandiri dalam mengerjakan tugas, membuang sampah pada tempatnya sudah mulai bagus. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Melda. Satu lagi untuk perwakilan bapak-bapak, Pak Fauzi. Silakan nilai apa kebajikan, nilai kebajikan apa yang untuk anak murid kita?
Oke, terima kasih Bu Anita. Ini mewakili Bapak-Bapak ya Bapak. Jadi nilai-nilai kebajikan apa yang Anda rasakan penting saat ini untuk ditanamkan pada murid-murid Anda di kelas atau sekolah? Yang jelas nilai-nilai kebajikan tentunya ini berkaitan dengan salah satunya adalah kedisiplinan, kemudian bentuk rasa tanggung jawab terhadap sekolah, sehingga apabila murid itu melaksanakan suatu kedisiplinan, bentuk tanggung jawab dan lain-lain, nah tentunya kita sebagai guru ini akan merasakan apa yang mereka lakukan. Tentunya sekolah kita juga selain bersih, nyaman, dan tentunya kita bangga mempunyai murid-murid yang penuh disiplin dan tanggung jawab. Terima kasih. Terima kasih Pak Fauzi yang sudah mewakili bapak-bapaknya di sini ya. Jadi nilai yang namanya nilai kebajikan itu nilai yang terserah dari gurunya itu kepada anak muridnya. Jadi misalkan anak muridnya bersifat mandiri, membuang sampah pada tempatnya. Jadi kenyataannya itu menimbulkan kesadaran diri. Jadi kalau ada sampah, kalau memang itu dia sadar ada sampah, pasti dia diambil gitu, diletakkan di kotak sampah. Alhamdulillah, jadi itu dengan kesadaran diri, makanya nilai kebajikan murid terhadap apa yang ada kesepakatan di dalam kita yang peraturan di sekolah dengan meningkatkan kedisiplinan. Jadi kita akan membudayakan disiplin positif yang ada di sekolah. Baiklah, itu materi yang pertama dari saya. Cukup sekian. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Anita Aniswati yang sudah menyampaikan materi pertama ya, tadi terkait budaya positif, paradigma baru, kemudian nilai-nilai kebajikan dan juga apa itu disiplin positif. Selanjutnya agar kita refresh kembali mungkin ya, mau refresh kembali? Iya. Bagaimana kalau kita refresh kembali dengan tepung P5? Bapak Ibu masih ingat tepung P5? Iya, mungkin Ibu Yuli bisa bantu ya untuk tepung P5 ya. 1, 2, 3. Tepung P5 proyek penguatan profil pelajar Pancasila. P5. Yes, mantap, luar biasa, hebat. Oke. Baik, selanjutnya mungkin kita langsung saja agar waktu kita efisien ya. Sudah fresh lagi ya Bapak Ibu ya. Siap menerima materi kedua? Maksudnya siap menerima materi dari pemateri kedua ya. Kalau materinya sih banyak banget. Baik, langsung saja pada Ibu Devi Damayanti SFI. Kita silakan. Terima kasih Bu. Terima kasih juga Bu Anita sudah mengawali ya diseminasi kita. Saya melanjutkan ke materi yang berikutnya. Langsung saja. Kalau kita di sekolah ini kan ada peraturan sekolah. Kalau peraturan sekolah pasti identik adanya pelanggaran biasanya. Ya, betul tidak? Ya, berkaitan ya, ada peraturan, kadang ada pelanggaran. Nah, selama ini tindakan kita terhadap pelanggaran itu masih bersifat hukuman dan konsekuensi, betul tidak? Nah, di guru penggerak ini Bapak Ibu, kami ada hal yang baru tentang perilaku disiplin positif yang bernama restitusi. Ya, seperti nama orang ya, cantik, restitusi. Sekira dari sini kita lihat bedanya. Ini gambaran umumnya ya. Nanti saya juga akan lampirkan secara lebih gamblang lagi. Hukuman yang pertama itu sistem 3
tidak akan berjalan jika murid tidak takut. Jadi hukuman itu pasti membuat anak takut ya. Sedangkan konsekuensi itu akan memerlukan monitoring terus-menerus. Tetapi restitusi, murid belajar bertanggung jawab dalam perilakunya. Kemudian dari hukuman juga itu akan mendorong menyalahkan diri. Kemudian untuk konsekuensi itu mendorong kepatuhan. Sedangkan restitusi mendorong motivasi intrinsik, jadi dengan sadar sendiri ya. Yang ketiga, hukuman itu membuat anak belajar menyembunyikan kesalahannya, ya, karena takut dihukum akhirnya dia berbohong, ya. Sedangkan konsekuensi anak akan belajar taat pada peraturan. Kemudian restitusi, anak belajar memecahkan masalah. Di dalam peraturan juga untuk hukuman, peraturan dibuat oleh guru, betul tidak? Ya, yang membuat peraturan itu, hukuman itu pasti gurunya. Sedangkan kalau konsekuensi itu anak akan belajar, ada kesepakatan kelas ya. Jadi nggak kita buat sendiri. Kalau konsekuensi sudah ada kesepakatan kelas dengan antara guru dan murid. Sedangkan di restitusi ini kebalikannya. Restitusi peraturan dibuat oleh murid. Jadi murid yang membuat peraturan. Ini mencolok sekali ya perbedaannya antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Kemudian hukuman itu mencoba mengontrol anak dengan penguatan negatif. Kalau konsekuensi mengontrol anak dengan penguatan yang positif. Restitusi, anak paham bahwa dirinya sendiri yang memegang kontrol. Oke. Ini nanti untuk restitusi itu akan lebih dijelaskan oleh Buddhis bagaimana cara kita restitusi sosial. Jadi yang termasuk disiplin itu adalah konsekuensi dan restitusi. Ini konsekuensi dan restitusi itu masuk identitas sukses. Sedangkan hukuman itu identitas gagal. Ya. Sini lebih jelas lagi dari yang tadi bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Kalau konsekuensi sesuatu harus terjadi, restitusi merupakan pilihan. Kalau hukuman tidak nyaman untuk murid dalam waktu jangka panjang, mungkin dia trauma dengan hukuman. Tapi kalau konsekuensi dia tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Restitusi menguatkan murid dalam jangka waktu panjang. Jadi menguatkan, kata-kata menguatkan, sedangkan hukuman konsekuensi membuat anak tidak nyaman. Kemudian hukuman, korban mendapatkan keadilan. Korban, kalau konsekuensi korban bisa diabaikan. Restitusi, korban mendapatkan ganti. Di hukuman murid akan tersakiti. Konsekuensi murid dibuat tidak nyaman. Restitusi murid mendapatkan penguatan. Di hukuman juga perilaku pasif agresif meningkat. Mungkin kita terlalu banyak menghukum sehingga mendapatkan perlawanan dari anak ya. Sedangkan konsekuensi penguatannya hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Restitusi masalah bisa terpecahkan. Hukuman tidak akan berjalan bila murid tidak takut seperti yang dijelaskan yang pertama ya. Kemudian peraturannya juga harus, kata-kata harus. Kamu harus. Sedangkan kalau konsekuensi kita seperti mengingatkan apa peraturannya nak. Kemudian mampukah kamu melakukannya? Ada kita dengan anak itu komunikasi. Tapi kalau dengan hukuman tidak, mau kita yang menentukan, ya.
Kalau di restitusi kata-katanya lebih halus lagi. Apa yang kamu yakini? Kemudian apa yang kamu bisa lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Ya, jadi anak lebih lembut diperlakukan. Di hukuman juga akan membuat anak itu membenci peraturan. Dia akan benci dengan peraturan. Sedangkan di konsekuensi anak akan menghormati peraturan, menghormati dia, cenderung menghormati. Tapi kalau di restitusi dia akan menghormati dirinya sendiri dan orang lain. Jadi dia dengan dirinya bertanggung jawab. Hukuman itu bersifat negatif, konsekuensi bersifat netral, dan restitusi itu positif. Seperti kalau dilihat kata-kata hukuman seperti ini, awas kalau dilakukan lagi ya, nanti awas kamu. Sering nggak kita melakukan ini? Kalau konsekuensi, lakukan apa yang saya katakan, lebih lembut. Restitusi, apakah hal yang sesungguhnya ingin kamu lakukan? Jadi kalimatnya positif, tidak ada pengancaman. Nah ini hukuman model paksaan, konsekuensi, stimulus dan respon, restitusi, teori konflik. Hukuman mendorong menyalahkan diri, konsekuensi mendorong kepatuhan, restitusi mendorong disiplin positif. Hukuman juga membuat konsep diri buruk bagi anak. Konsekuensi membuat konsep diri baik, sedangkan restitusi akan membuat konsep diri menjadi kuat. Hukuman, murid akan menyembunyikan kesalahannya karena takut dihukum, ya seperti tadi, dia takut, hanya berbohong. Konsekuensi anak akan taat peraturan, kemudian restitusi anak belajar memecahkan masalah. Dampaknya pada murid dengan hukuman, dia akan marah, merasa bersalah, rendah diri, karena mengasingkan diri. Jadi kalau dihukum anak itu kan berdampak seperti itu. Ini ya, marah dia dalam hati. Sedangkan konsekuensi, dia akan kehilangan hak, ya, lebih cenderung penahanan dia, menahan diri, nggak melawan. Kalau itu kan berontak, marah. Sedangkan restitusi, murid tidak kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki diri. Ya, menarik sekali restitusi ini. Kemudian untuk hukuman, tiba-tiba tidak diharapkan, tiba-tiba dia ya. Terkadang kita menemukan anak terlambat, langsung kita hukum, kita suruh keliling lapangan, tiba-tiba bentuknya, ya. Kemudian tidak diharapkan, mereka tidak berharap terlambat itu mereka diberi hukuman, tidak diharapkan. Kemudian sangat melukai, jadi hukuman itu sangat melukai Bapak-Ibu. Sedangkan konsekuensi sudah diketahui, jadi mereka sudah tahu kalau konsekuensi. Contohnya, kalau terlambat maka mereka akan menyapu halaman. Sepakatannya seperti itu. Ini sudah diketahui oleh mereka, itu konsekuensi. Tapi kalau restitusi berupa undangan untuk mengadakan restitusi, jadi mereka sendiri akan merestitusi dirinya sendiri. Hukuman ini sudah tadi dibuat oleh guru, konsekuensi dibuat oleh guru dan murid, restitusi dibuat oleh murid, hanya murid, tidak melibatkan guru. Ya, itu gambaran umumnya tentang hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Sudah bisa mulai membedakan Bapak Ibu? Sudah? Ya, antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Baik, wanita tolong dulu.
Sekarang saya ada pertanyaan ke Bapak Ibu. Langsung jawab aja ya. Kayaknya itu nggak apa-apa ini untuk dibagi tanggung. Oke. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Saya tidak akan terlambat lagi. Dia menulis sebanyak 100 kali. Apakah hukuman atau konsekuensi? Boleh kan? Bu Susi, konsekuensi. Boleh kan? Boleh ingin? Hukuman. Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir ke sekolah. Hukuman. Ada yang jawaban lain? Pak Wasto? Hukuman. Kemudian membersihkan coretan yang dibuatnya di meja. Konsekuensi. Oke. Kemudian murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Dijemur di lapangan karena mengobrol dengan teman saat pelajaran. Murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu berwarna hitam sesuai peraturan sekolah. Hukuman apa konsekuensi? Bu Susi, hukuman. Bu Merlin, konsekuensi. Kemudian murid diminta lari lapangan karena terlambat hadir pada pelajaran PJOK. Hukuman. Bu Susi, konsekuensi. Oke, kita lihat jawaban benar yang baik. Benar adalah teng-teng-teng. Ini dia. Jadi mencatat itu saya tidak akan terlambat lagi, itu konsekuensi. Sudah ada kesadaran dengan anaknya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali, itu ya jelas hukuman ya Bapak Ibu. Membersihkan, sadar dia akan membersihkan karena dibuat coret-coretan di meja, itu konsekuensi. Murid diminta push up, hukuman. Menggantikan kertas, itu jelas konsekuensi. Dijemur di lapangan, kemudian diminta bertelanjang kaki sepanjang hari, itu adalah hukuman. Ini kan anak akan malu. Dampak hukuman tadi kan malu, tersakiti ya. Ya kan? Anak marah jika dihukum seperti ini. Kemudian murid diminta lari keliling lapangan karena terlambat hadir pada PJOK. Ini sudah ada kesepakatan sehingga ini adalah konsekuensi. Selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Jadi kalau kita berperilaku pasti kita ada motivasinya dan alasan kita. Contoh, kita hadir tepat waktu ke sekolah. Motivasi kita apa? Apakah kita ingin takut hukuman? Pak Fauzi sudah mengatakan itu ibadah. Berarti masuk di sini ya Pak Fauzi. Menjadi orang-orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Ya. Jadi motivasi perilaku manusia menurut Diana Boston ini ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, takut dihukum, makanya saya seperti ini. Kemudian motivasi yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain, butuh pengakuan, datang tepat waktu supaya ya dihormati, ada penghargaan dari kepala sekolah. Kemudian yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini yang paling baik, yang paling baik. Perilaku manusia. Ya, ada 1 menghindari ketidaknyamanan, mendapatkan imbalan. Yang terakhir menghargai
menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Percaya seperti Pak Fauzi tadi, percaya bahwa ibadah itu dapat suatu kepercayaan itu sudah tanggung jawab, takut dosa itu sudah ada nilai-nilai yang dia percaya, ya. Tidak amanah itu mendatangkan rezeki sehingga mudah-mudahan suatu kepercayaan yang dia yakini. Sesuatu yang lagi mengejutkan setelah kami mengikuti guru penggerak ini Bapak Ibu. Kata-kata ini menurut Alpiton mengemukakan bahwa baik penghargaan maupun hukuman adalah cara-cara mengontrol perilaku seseorang yang menghancurkan potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Ini sangat mengejutkan kami ya. Biasanya kan kita selalu memberikan penghargaan kepada seseorang. Ternyata penghargaan di sini itu bersifat negatif, Bapak. Penghargaan itu justru menghancurkan juga potensi untuk pembelajaran sesungguhnya. Alasannya apa? Ini alasannya. Karena penghargaan memiliki pengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Penghargaan tidak efektif. Penghargaan dapat mengurangi ketepatan, menurunkan kualitas, mematikan kreativitas, dan penghargaan dapat merusak hubungan. Contohnya seperti ini. Ketika anak sudah bisa mengerjakan soal yang kita tawarkan, nah karena kita memberikan hadiah kepada anak yang bisa, kita abaikan anak yang tidak bisa. Ya tidak. Bagaimana perasaan anak yang tidak bisa? Ya udahlah, biarkan aja, yang maju-maju itu aja, ya kan? Kreativitas anak akan menurun, dia tidak akan lagi mengerjakan. Ya sudah, itu aja kok yang pasti dia dapat hadiah. Ya, mereka terabaikan, merusak kita hubungan kita. Kita hanya fokus dengan anak yang bisa, mereka tidak. Itu jeleknya penghargaan. Ternyata penghargaan di sini, kami di CGP itu sangat terkejut ya, bahwa penghargaan itu bersifat negatif. Kemudian lanjut kebutuhan dasar manusia. Bagus sekali materi ini ya. Ternyata manusia itu mempunyai 5 kebutuhan dasar. Menurut William Glasser itu ada 5. Yang pertama itu bertahan hidup, ya kan? Pasti kita punya kebutuhan dasar bertahan hidup, seperti kita butuh makan, butuh tidur, ya tidak. Kemudian kita butuh juga namanya kasih sayang dan rasa diterima, ya betul tidak Pak Wasto? Ya. Kemudian kita kadang pengen bebas, ya kita juga pengen bebas. Kemudian kita juga pengen kesenangan, butuh kesenangan. Terakhir kita juga butuh penguasaan. Penguasaan ini maksudnya pengakuan dari orang lain. Dianggaplah diri kita. Coba dilihat, ini ada kasus kebutuhan dasar. Ibu Ambar guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, Doni. Beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Kasus ini sepertinya pernah terjadi pada kita ya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda kira-kira apa alasan Doni melakukan hal itu? Gimana Pak Fauzi? Pernah ini terjadi. Jadi anak itu mengambil paksa makan, dimakan malah, bukan mengambil tapi dimakan. Apa alasan Doni kira-kira melakukan ini? Adakah kebutuhan dasarnya yang tidak
yang tidak terpenuhi? Kasih sayang. Ini ada kata-kata makan. Makan. Dia mencuri bekal makanan. Bertahan hidup. Ingin makan itu kan udah sifat manusia untuk mempertahankan hidupnya, ya harus makan. Kemudian ada kasus lagi nih, Bimo, seorang anak TKB selalu berlari keluar kelas menuju jalan raya di depan sekolahnya yang ramai dengan kendaraan. Tindakannya membuat guru Bu Ani bingung dan seringkali lari mengejarnya. Ada beberapa kemungkinan jawaban yang diberikan Bimo. Ini kira-kira kita bisa bayangkan ya? Bimo ini mau ngapain sih sebenarnya? Apa alasannya? Kebutuhan dasarnya pasti ini tidak terpenuhi ya. Nah, kalau jawaban Bimo, aku sedang main-main kejar-kejaran ibu guru, seru. Ini kebutuhan dasarnya apa? Kesenangan. Aku bosan belajarnya gitu-gitu aja. Berarti dia pengen apa? Kebutuhan dasar kan tadi kan ada 5. Diingat ini kebutuhan dasar kita kan ada 5. Bertahan hidup, kasih sayang, penguasaan, kesenangan, dan kebebasan. Nah, kita lihat lagi dengan kasus Bimo tadi. Jika jawaban Bimo, aku senang main kejar-kejaran dengan ibu guru, seru. Berarti dia pengen apa? Kebutuhan dasar yang pengen dia penuhi. Kesenangan, oke? Ya, aku bosan belajarnya gitu-gitu aja. Berarti kebutuhan dasar yang ingin dia penuhi adalah apa, Bu Rayu? Kebebasan. Ibu guru sibuk, padahal aku pingin main sama ibu guru. Nah, kasih sayang kata Bu Lina. Kalau Bimo menjawab, aku udah ngerjain tugas, tapi sama bu guru malah belum dilihat. Berarti dia butuh apa? Penguasaan atau pengakuan. Kita cek jawaban kita ya. Pintar-pintar ya guru SMP 30. Jadi untuk aku senang main kejar-kejaran, berarti keputusan dasar yang ingin dipenuhi Bimo adalah kesenangan. Aku bosan, berarti dia ingin kebebasan. Ibu guru sibuk, aku ingin main sama bu guru. Dia ingin rasa diterima dan diberi kasih sayang. Aku udah mengerjakan tugas tapi ibu cuek, gitu kan? Berarti dia ingin pengakuan, penguasaan atas dirinya. Bisa dipahami 5 kebutuhan dasar manusia. Kita bayangkan dengan murid kita di SMP Negeri 30. Kebutuhan dasar mereka yang mana yang tidak terpenuhi? Kasih sayang, kebebasan. Nah, kebutuhan hidupnya tadi, bertahan hidupnya. Ya, hampir semua 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi ya di anak diri saya. Lanjut, ini adalah posisi kontrol guru. Jadi posisi kontrol guru itu ternyata ada 5. Penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Lebih jelasnya saya jelaskan di slide berikutnya. Jadi posisi kontrol itu ada yang negatif, ya. Yang negatif itu identitas gagal. Sedangkan yang positif dan kontrol diri itu cenderung identitas berhasil. Ya, perilaku posisi kontrol guru tadi ada 5: penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Hal yang keempat ini, penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, dan pemantau itu motivasi eksternal, datang dari luar. Tapi kalau yang manajer ini adalah motivasi intrinsik dari dalam, ya. Lebih jelasnya lihat di sini. Penghukum itu guru akan berbuat menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti,
Membuat orang merasa bersalah, guru berceramah menunjukkan kekecewaan yang mendalam. Posisi sebagai teman membuat akrab, membuat alasan-alasan untuk murid-muridnya. Pemantau menghitung dan mengukur, sedangkan manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini tindakan gurunya ya. Sedangkan kalau dilihat dari perkataannya, kalau hukuman guru akan berkata, kalau kamu tidak melakukannya, saya akan. Ini adalah penghukum. Kalau pembuat merasa bersalah, maka kata-kata gurunya, kamu sudah mengecewakan ibu bapak. Itu dia membuat anak merasa bersalah. Kalau sebagai teman, lakukan untuk bapak atau ibu, ya sudah, nanti bapak ibu bantu bereskan. Jadi dia perilakunya seperti teman. Pemantau, dia hanya mengingatkan kepada peraturan. Apa peraturannya? Ayo, apa konsekuensinya? Apa yang telah kamu lakukan? Apa yang terjadi sekarang? Dia hanya mengingatkan aja. Sedangkan untuk posisi manajer, dia akan menanyakan apa yang kita yakini. Apa kamu meyakini hal-hal tersebut? Kalau kamu meyakininya, maukah kamu memperbaikinya? Kalau kamu memperbaikinya, jadi kira-kira hal tersebut akan menggambarkan apa tentang dirimu. Jadi anak dibuat sadar sendiri. Alhasilnya, kalau seorang guru penghukum akan memberontak siswanya, berdendam, menyalahkan orang lain. Kalau pembuat merasa bersalah, anak akan menyembunyikan, akan menyangkal berbohong. Sebagai teman, dia akan ketergantungan dengan kita. Sebagai pemantau, dia akan menyesuaikan bila diawasi. Jadi kalau diawasi baru dia berbuat baik. Sedangkan posisi manajer, dia akan menguatkan karakter atau watak. Dari 5 posisi kontrol ini, yang paling ideal adalah posisi manajer. Sekarang saya tanya, Bapak Ibu dari 5 posisi ini sudah sebagai apa di sekolah? Apakah penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, atau sudah manajer? Bu Yuli? Penghukum? Bu Merlin? Pembuat merasa bersalah. Mak Uji? Sudah kayak jadi manajer? Bapak Uji sebagai apa posisinya? Pemantau. Oke, Pak Wasta sudah di level mana? Penghukum. Terus terang kalau saya pribadi udah macam-macam, tapi belum sampai ini. Kadang penghukum, pengutan masih swing ya moodnya. Kadang ayolah nak, jangan begitu, kasihan bapak ibumu membuat rasa bersalah. Terkadang jadi teman kalau lagi waras, ya. Jadi masih di level ini kita ya. Sekarang kita cek pemahaman kita. Saya kecewa sekali dengan kamu. Siapa yang mengatakan? Buat rasa bersalah posisinya sebagai apa? Posisi kan ini. Saya kecewa sekali dengan kamu. Ini posisi kontrol apa? Gurunya membuat rasa bersalah. Terus coba itu. Kemudian saya berkata, langsung kamu selalu saja salah. Menghukum dia. Sebenarnya balik lagi ke sini ya. Jangan cari jawabannya dulu. Kamu selalu saja salah. Menghukum. Selalu pasti salah lagi. Boleh? Oh iya. Selalu pasti selalu yang terakhir selesai. Menghukum. Oke. Ayo bantulah demi ibu. Teman kata Bu Yuli. Apa yang tulis ya?
yang telah kamu lakukan? Apa? Manajer apa pemantau? Oke, nanti kita lihat ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Manajer. Oke, ada yang pemantau. Menurut Pak Waso masih teman. Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Ibu bantu bereskan. Apakah kamu meyakininya? Manajer. Oke. Peraturannya apa? Teman apa pemantau? Kalau pemantau kan dia selalu mengingatkan kepada peraturan. Kamu tidak akan mendapatkan bintang kalau tidak menyelesaikan tugas ini. Teman, Linda. Ingatkan apa yang telah saya lakukan untuk kamu. Teman apa membuat rasa bersalah? Kamu ingat gak saya dalam rutin apa kamu? Ya, membuat rasa bersalah, teman. Oke, kita tampung dulu jawabannya. Berapa kali Ibu harus memberitahu kamu? Oke, kita lihat jawaban yang benar. Saya kecewa sekali dengan kamu. Pasti membuat anak itu merasa bersalah. Kamu selalu saja salah. Selalu, pasti selalu kamu yang terakhir. Kamu membuat anak merasa tersakiti, minder, rendah diri, itu penghukum. Kamu lagi. Memojokkan anak. Ayo bantu ibu. Posisinya. Apa yang telah kamu lakukan? Dia mengingatkan ke peraturan, berarti pemantau. Nah ini yang posisi manajer. Apa rencana kamu untuk memperbaiki masalah ini? Sudah kali ini nanti ibu bereskan, berarti sebagai pemantau. Apakah kamu meyakininya? Manajer. Peraturannya apa? Pemantau ya. Kedua ini mengingatkan ke peraturan. Berapa kali ibu harus memberitahu kamu? Jadi kalau dia membuat rasa bersalah pada ibu. Bisa dipahami ya Bapak Ibu, 3 materi tadi: hukuman, penghargaan, restitusi, kemudian motivasi, perilaku manusia, kemudian 5 kebutuhan dasar manusia, yang terakhir adalah posisi kontrol diri. Ya, semoga ilmu ini bermanfaat dan kita kelak akan menjadi guru yang berada di posisi manajer. Bertahap-tahap ya, kita berusaha jadi guru di level manajer. Mungkin itu saja. Nanti akan dilanjutkan materinya tentang keyakinan kelas restitusi oleh Ibu Gus. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, masih semangat ya Bapak Ibu ya. Masih semangat ya. Harapannya masih semangat. Ini tinggal 2 materi lagi, yaitu keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Iya, mudah-mudahan masih tetap dengan semangatnya. Apa perlu mau tepuk semangat dulu? Biar pada semangat. Bu Devi, tepuk semangat dulu gitu ya. Kalau saya bilang tepuk 1, kita semuanya tepuk 1 kali sambil menyebutkan yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3. Tepuk 3? Yes, no. Oh ya, oke, semangat aja. Ini sepertinya lupa ya. Oke, tepuk semangat. Semangat. Baiklah, ini mungkin materi kita yang mungkin sama-sama kita semua sudah memahami ya, yaitu mengenai keyakinan kelas. Kalau dulu kita mungkin
ketika mengendarai kendaraan roda 2. Kira-kira alasannya kenapa Bapak Ibu? Keselamatan. Ada yang lain? Keamanan, betul sekali ya. Berarti kita semua sudah betul-betul meyakini bahwa ketika kita mengendarai motor, kalau kita tidak membawa helm, maka artinya keselamatan kita akan terancam. Kemudian keselamatan kita juga akan terancam ya. Nah, kemudian mengapa kita perlu hadir tepat waktu saat jam pelajaran? Kira-kira apa sih yang kita yakini? Kita perlu hadir tepat waktu ketika jam pelajaran? Kedisiplinan. Kemudian ada lagi yang lain? Bentuk tanggung jawab. Tentunya yang betul sekali. Nah, jadi dua pernyataan ini sudah membentuk karakter pada diri kita bahwa kita sudah memiliki keyakinan. Itulah kenapa kita buat sebagai keyakinan kelas. Jadi harapannya nanti ketika keyakinan kelas itu sudah terbentuk, maka akan timbul motivasi intrinsik dari dalam diri murid-murid kita. Jadi bukan karena paksaan, bukan karena peraturan, bukan karena disuruh guru, tapi sudah memunculkan motivasi dari dalam diri sendiri. Nah, bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas? Keyakinan kelas ini dia bersifat lebih abstrak ya Bapak Ibu ya, dibandingkan peraturan. Kalau mungkin peraturan kan lebih rumit, lebih banyak ya, tidak dapat terlambat, kemudian tidak menggunakan sepatu selain berwarna hitam, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi kalau di pembentukan keyakinan kelas itu lebih bersifat abstrak. Jadi ada beberapa peraturan yang nanti akan digabungkan menjadi satu, itu sudah cukup menjadi suatu keyakinan. Makanya biasanya keyakinan kelas ini dia sudah berupa pernyataan universal. Ya. Kemudian pernyataan keyakinan kelas itu senantiasa dibuat dalam kalimat positif. Nah, ini yang mungkin kita masih salah kaprah ya, bahasanya tadi masih miskonsepsi. Seharusnya ketika kita sudah membentuk keyakinan kelas, itu kita sudah harus mengarahkan siswa ke kalimat-kalimat positif. Jadi tidak ada lagi keyakinan kelas yang kita tempel di kelas, itu masih ada kata-kata dilarang, tidak, jangan. Karena itu semua bernuansa negatif. Misalnya kalau yang tidak mencontek, bagusnya diganti dengan apa? Diganti dengan mengerjakan dengan jujur. Nah, itu kan lebih universal, kemudian lebih abstrak ya. Tapi dia sudah langsung mengenal. Oh iya, saya harus jujur. Tidak, berarti di situ tidak mencontek, tidak berbohong, tidak apa dan lain sebagainya, sudah masuk ke area jujur tadi ya, Bapak Ibu ya. Kemudian selanjutnya, keyakinan kelas ini hendaknya tidak terlalu banyak sehingga dia mudah diingat dan dipahami oleh seluruh warga kelas. Jadi baiknya disarankan ketika membuat keyakinan kelas itu cukup 5. Misalnya 1, kita ambil poin tadi adalah menghormati dan menghargai sesama. Berarti kan di situ sudah dia tidak melawan guru, dia tidak akan berantem dengan teman, dia tidak akan melukai hati temannya, karena sudah masuk ke dalam poin menghormati dan menghargai. Seperti itu ya, Bapak Ibu ya. Selanjutnya, keyakinan kelas ini hendaknya kontekstual sehingga dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Artinya dia tidak melangit bahasanya, tapi bahasanya membumi sehingga mudah dipahami oleh semua warga sekolah, warga kelas dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembentukan keyakinan kelas. Jadi ada baiknya nanti kita memberi kesempatan kepada para murid kita untuk ayo kita hari ini akan membuat keyakinan kelas. Silakan kalian tulis di kertas-kertas kecil apa yang ingin kalian sampaikan di ide atau pendapatnya. Nanti akan ditempel di depan, lalu nanti tugas ibu guru akan menyortir mana yang masuk ke dalam pernyataan
pernyataan universal yang mau diambil sebagai suatu keyakinan kelas. Paham ya? Oke. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Ada baiknya setelah kita membuat keyakinan kelas, di sela-sela kita mau mengajar, kita ingatkan kembali. Dia semacam janji siswa yang sering kita ulang-ulang baca ketika upacara. Jadi ketika sesuatu itu diulang-ulang, maka dia akan mudah diingat dan nanti harapannya akan mudah diresapi di dalam hati ya, sehingga muncul tadi motivasi dari dalam tadi. Selanjutnya, ya di sini ada beberapa contoh kalimat keyakinan kelas. Walaupun mungkin Bapak Ibu saya rasa sudah paham ya. Yang pertama ada saling peduli dan menghormati sesama teman. Di sini sudah berupa kalimat positif ya, Bapak Ibu ya. Nah kira-kira mungkin ada yang punya ide? Ada yang punya ide yang lain? Oke, Ibu Yuni mungkin ada ide sudah membuat keyakinan kelas ya kemarin ya Bu Yuni ya. Iya, itu tadi ya Bu Yuni ya, keyakinan kelas sama tidak? Nah, bertanggung jawab dan bekerja sama membersihkan kelas. Jadi di sini semua murid kita itu sudah punya motivasi. Oh iya, kelas ini adalah tanggung jawab saya, sehingga saya harus bekerja sama dengan yang lain. Jadi ketika nanti ada siswa kita atau murid kita yang mengajukan temannya, dia tidak mau tiket, kita kembalikan lagi. Keyakinan mana yang sudah kamu langgar? Tetap ketika melakukan restitusi ya. Selanjutnya, saling bekerja sama dalam proses pembelajaran. Nah ini perlu juga untuk menjadi contoh kalimat keyakinan kelas ya. Maksudnya kerjasama di sini dalam hal mengerjakan tugas, bukan dalam hal mengerjakan ulangnya ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya ada bersikap tenang saat pelajaran berlangsung. Nah artinya ketika kita memberikan kalimat keyakinan kelas seperti ini, kita kembalikan lagi ketika dia ribut. Ayo, keyakinan kelas yang sudah kalian pahami di poin keempat apa? Bersikap tenang saat pelajaran berlangsung tuh. Nah berarti nanti dia akan dengan sendirinya merubah sikapnya yang kalau tadi kurang baik ya, misalnya nggak tenang atau berisik dan lain sebagainya. Selanjutnya bersikap sopan dan menghormati guru. Nah ini mungkin hampir sama dengan poin yang di atas. Kemudian ada lagi, oh tidak ada lagi. Nah itu tadi ya Bapak Ibu mengenai keyakinan kelas. Saya yakin Bapak Ibu semua sudah bisa nanti mempraktekannya, membuat keyakinan kelas, dan harapannya bisa langsung diterapkan oleh murid-murid kita ya. Selanjutnya ini restitusi yang tadi merupakan hal yang baru mungkin ya di pikiran kita. Saya juga baru mendengar kata-kata restitusi ini ketika mengikuti kegiatan calon guru penggerak ini ya. Walaupun sebelumnya mungkin sudah pernah disampaikan dalam Bu Susi ketika diseminasi juga. Nah, Bapak Ibu, menurut Gosen 2004, restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka dapat kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi, ketika anak itu melakukan kesalahan, misalnya seorang anak masuk ruang BK, kan biasanya yang terjadi anak itu akan kembali ke kelas itu dengan dengan pandangan yang menunduk, jalannya mungkin membungkuk. Mungkin dia merasa dia baru saja diceramahi, dia merasa dia adalah membuat kesalahan yang sangat besar sehingga dia tidak rasa percaya diri ya. Nah tetapi ketika kita melakukan restitusi, anak tadi akan kembali ke kelompoknya dengan karakter yang kuat. Saya sudah berhasil menyelesaikan permasalahan pada diri saya sendiri. Seperti itu. Nah, restitusi ini juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Ya, bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi harapannya ketika kita melakukan restitusi, kita bisa berdialog. Restitusi ini bukan hanya bisa dilakukan di sekolah ya Bapak
ini sangat bagus diterapkan di rumah pada anak-anak kita. Jadi anak kita ajak berdialog. Nah, selanjutnya nah ini ya Bapak Ibu ya, ciri-ciri restitusi. Yang pertama, restitusi bukan untuk menebus kesalahan, tetapi untuk belajar dari kesalahan. Selanjutnya, restitusi ini untuk memperbaiki hubungan. Ketika dia sudah melakukan kesalahan, dia melakukan pelanggaran dengan temannya, ketika sudah direstitusi, nanti harapannya hubungannya akan baik kembali, karakternya akan kuat kembali. Selanjutnya, restitusi ini adalah sebuah tawaran, bukan paksaan. Jadi kita menawarkan suatu penyelesaian masalah, bukan kamu harus begini ya, kamu nanti harus begini ya, tidak seperti itu ya. Selanjutnya, restitusi ini fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Jadi kalau anak kita melakukan kesalahan, kita tidak usah memperpanjang kesalahan ataupun masalahnya, tapi kita fokus saja pada karakter si anak tadi. Selanjutnya, restitusi akan menguatkan karakter kembali tadi ya, karakter si anak akan menjadi kuat kembali setelah dia berhasil melakukan restitusi atau direstitusi oleh guru. Nah, yang terakhir, restitusi tentunya berfokus pada solusi. Selanjutnya, ini adalah gambaran segitiga restitusi. Jadi tahapan pada restitusi itu ada 3. Yang pertama ada menstabilkan identitas. Ya, nah di sini setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Ketika misalnya anak kita restitusi, maka kita akan menstabilkan identitas. Oh, langsung sini ya, nih pernyataan yang sebaiknya dilakukan oleh seorang guru seperti ini. Dan ini tentunya berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Oke, berbuat salah itu wajar, misalnya ketika direstitusi ya, atau misalnya tidak ada manusia yang sempurna, itu menstabilkan identitas. Kemudian ibu tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kemudian ada lagi, kita bisa menyelesaikan ini. Nah, itu adalah contoh-contoh dari tahap yang menstabilkan identitas. Selanjutnya yang kedua dulu. Yang tahapan keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Ini berdasarkan prinsip setiap individu berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Terkadang seorang anak melakukan suatu kesalahan pasti dia punya alasannya. Terkadang kalau dulu kita masih bersikap sebagai penghukum, kita jarang bertanya alasan mendasar pada anak itu ya, Bapak Ibu ya. Jadi dengan adanya restitusi tahap validasi tindakan yang salah, kita akan bertanya kepada siswa, kepada murid kita. Kamu pasti punya alasan kan mengapa melakukan hal itu? Nah, kemudian kamu bisa saja bertindak lebih gegabah dari ini. Kemudian ada lagi, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Atau yang terakhir, padahal kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk dari ini. Nah, itu ini ya. Apakah sudah pernah kita utarakan ketika kita merestitusi atau konseling anak? Mungkin nanti kita lebih banyak pada guru BK ya yang menjawabnya. Selanjutnya yang terakhir, tahapan dari segitiga restitusi adalah menanyakan keyakinan. Di sini murid akan diberi pertanyaan-pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi secara intrinsik, sehingga mereka mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah. Seperti tadi misalnya dia melakukan kesalahan, dia sudah membuat temannya kecewa. Kita kembalikan lagi ke keyakinan kelas. Kira-kira berdasarkan apa yang kamu lakukan, keyakinan kelas mana yang sudah kamu langgar? Ya, sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita buat? Atau sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Nah, seperti itu ya, Bapak Ibu. Selanjutnya di sini ada mungkin contoh kasus ya. Kita lihat di sini ada Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran
bahasa Inggris di papan tulis. Namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acuh pada pelajarannya. Fajar coba jawab pertanyaan nomor 3. Maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampainya di depan papan tulis, Fajar hanya diam terpaku sambil di tangannya memainkan spidol. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran. Lain kali perhatikan, sudah sana duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Nah biasanya ini, mungkin ini contoh kasusnya lebih kepada ada posisi gurunya ya, posisi gurunya sebagai apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ibu Devi ya, sudah ada gambarannya ya. Dan nanti bagaimana kita merestitusi si Fajar ini? Biasanya kan nanti Ibu Dani akan laporan nih ke wali kelas. Aduh, si Fajar nih begini. Coba deh tolong wali kelasnya restitusi. Ya, begitu ya. Atau BK-nya nih restitusi tentang si Fajar. Nah kira-kira pertanyaan apa yang akan kita munculkan kepada Fajar terkait Fajar mengidentifikasi yang pertama tadi apa? Menstabilkan identitas. Ada yang bisa memberi jawaban mungkin pada si Fajar ini yang punya kasus seperti ini, kira-kira apa sih pertanyaan yang kita berikan kepada si Fajar untuk menstabilkan identitas? Ada yang bisa mungkin Ibu Ida? Oke. Ada yang bisa mungkin pertanyaannya apa? Mungkin di sini, oke Fajar, Ibu tahu. Di sini kamu, Ibu tidak ingin mencari kesalahan kamu. Mari kita selesaikan, bisa juga seperti itu ya. Atau kita lihat saja. Oh, kembali. Nah, di sini oh ini tadi masalahnya belum selesai ya, begitu ya? Kasusnya belum selesai ternyata. Jadi di sini Fajar pun kembali duduk di bangkunya dan sudah sering kali terjadi sampai akhirnya Bu Dani tadi menjawab tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab begini, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Di sini ibunya, Ibu Daninya dia berposisi sebagai tadi ya yang disampaikan oleh Ibu Devi ya. Apa kira-kira? Pembuat rasa bersalah. Nah itu dia. Jadi kan dari kaitan yang tadi akhirnya dicarikan solusi. Nah ini kira-kira contoh bagaimana menstabilkan identitasnya. Jadi dia bisa kita dengan ungkapan seperti ini ya. Fajar, Ibu lihat kamu sudah semangat belajar ya. Kamu berhak merasa begitu. Ibu juga kadang-kadang merasa begitu kok. Jadi ketika kita sebagai guru memposisikan posisi yang sama dengan Fajar, maka nanti dia akan merasa, wah saya diterima nih, saya ternyata dianggap nih, ternyata saya nggak salah, ternyata guru juga pernah melakukan kesalahan. Tadi gurunya kan tidak ada manusia yang sempurna. Kemudian validasi tindakan yang salahnya. Oke, kamu pasti punya alasan mengapa bersikap seperti itu kan? Nah, insya Allah ketika kita menanyakan seperti ini, anak itu kan dengan jujur, dia akan menjawab, iya Bu, habis saya itu di rumah bla bla bla. Mungkin dia akan curhat, mungkin dia akan bercerita, mungkin akan keluar 5 kebutuhan dasar apa yang selama ini tidak dia penuhi, tidak terpenuhi dalam dirinya. Bisa jadi mungkin dia kurang kasih sayang, kurang penguasaan dan lain sebagainya. Nah kemudian yang ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Apa yang kamu lakukan? Apakah sudah sesuai belum dengan keyakinan kelas yang kita buat? Atau kamu sebetulnya ingin menjadi orang yang seperti apa sih Fajar? Nah dengan kata-kata lembut seperti itu, insya Allah dia akan mengungkapkan alasannya dan dia akan berkata, baik Bu, saya sadar saya salah, saya akan berubah menjadi yang lebih baik. Itu harapan kita semua ya Bapak Ibu. Nah selanjutnya di sini ada contoh video yang akan saya dengarkan. Di sini ada contoh penanganan kasus dengan segitiga restitusi. Naila dan Vega merupakan murid kelas 7B. Mereka terlibat pertengkaran karena permasalahan saling
mengejek nama orang tua. Ini kasus kita yang sering kita temukan ya Bapak Ibu ya. Ejek-ejekan nama orang tua. Kemudian Naila dengan raut wajah yang emosi dia menghadap ke wali kelas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan duduk Naila. Ibu. Apa kabar? Baik Bu. Ibu dapat laporan dari ketua kelas. Katanya kamu bertengkar ya dengan Vega. Iya Bu. Sampai Vega menangis. Iya Bu, dia menangis. Emangnya apa yang terjadi dengan kamu sebenarnya? Iya Bu, saya kesel dengan Vega. Dia suka ngejek-ngejek saya dengan menyebut nama bapak saya. Saya sudah sering diam Bu, tapi Vega selalu ngejek-ngejek saya terus. Nah saya marah lah Bu. Oh begitu, pantas saja kamu marah. Kamu merasa sedang direndahkan ya? Iya. Lalu apa yang kamu lakukan pada Vega sampai dia menangis? Saya katain balik Bu nama bapaknya, terus saya ngegebrak meja. Baik. Kamu berbuat begitu pasti ada alasannya kan? Iya Bu. Ya Bu, saya gak terima nama bapak saya disebut-sebut dalam candaan. Saya merasa harga diri saya diinjek-injek Bu. Oke, Ibu paham. Menjaga harga diri itu sesuatu yang penting buat kamu. Ibu menghargai sikap kamu. Untungnya kamu hanya sebatas menggebrak meja dan memaki-maki. Kamu tidak gegabah untuk melakukan hal yang lebih buruk lagi. Misalnya memukul atau melukai Vega. Nah, Naila, Ibu tidak ingin mencari siapa yang benar dan siapa yang salah di sini. Kita akan mencari solusi atas permasalahan ini. Naila mau kan? Mau Bu. Mari kita bicarakan keyakinan kelas yang pernah kita sepakati. Menurut Naila, tindakan Naila berkata kasar bahkan sampai menggebrak meja sesuai tidak dengan keyakinan kelas yang kita buat? Tidak Bu. Jadi menurut Naila, keyakinan kelas yang mana yang tidak sesuai dengan perbuatan ini? Saling menghormati dan saling menghargai sesama teman Bu. Baik, jika begitu Naila, menurut Naila, menghormati dan menghargai orang lain itu apakah sesuatu yang penting? Iya Bu, penting. Kalau begitu, maukah Naila memperbaiki ini semua? Ya Bu, saya minta maaf, saya hilaf. Oke, Naila meminta maaf itu memang hal yang baik. Tapi apa yang akan Naila lakukan ke depannya agar hal ini tidak terulang lagi? Saya akan lebih sabar Bu jika ada teman yang ngejek-ngejek saya dengan menyebutkan nama bapak saya gak akan langsung marah, saya akan melaporkan pada guru. Baik Naila, kamu pegang janjimu ya. Kalau begitu silakan kamu kembali ke kelas dan jangan lupa untuk minta maaf kepada Vega. Oke? Oke Bu. Terima kasih Naila. Iya, terima kasih ya Bu. Budaya positif kali ini mudah-mudahan apa yang sudah kami berikan dapat bermanfaat dan tentunya bisa kita terapkan. Karena tanpa adanya kolaborasi dari Bapak Ibu semua, ini mustahil dapat kita jalankan bersama. Jadi kita semua